Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurwinda Nirwan, NIM 211220623. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil review jurnal yang berjudul Peramalan Jumlah Siswa-siswi Melalui Pendekatan Metode Regresi Linear. Aplikasi ini dapat meramalkan data untuk tahun pelajaran berikutnya berdasarkan analisa data pada tahun pelajaran sebelumnya terhadap jumlah pendaftaran siswa baru per jurusan. Dengan adanya aplikasi dapat membantu pihak sekolah dalam mengelola penjamin mutu sekolah agar dapat menarik minat dari calon siswa untuk melakukan pendaftaran di sekolah berdasarkan jurusan yang tersedia. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa fungsional dari aplikasi telah berjalan sebagaimana mestinya dan aplikasi mampu menampilkan hasil peramalan berdasarkan data tren yang diimplementasikan. Metode regresi linear sederhana yaitu metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antar variabel faktor penyebab X terhadap variabel akibatnya. Analisis regresi adalah bersifat asimetri atau dua arah. Teknik regresi membuat prediksi nilai dengan nilai yang ada pada satu variabel yang disebut variabel independen pada variabel lain yang disebut variabel dependen. Dalam hal ini tujuannya bukan bermaksud membuat prediksi yang sempurna. Metode regresi linear tersusun atas dasar pola hubungan data yang relevan di masa lalu. Pada umumnya, variabel yang diprediksi seperti persediaan barang dinyatakan sebagai variabel yang dicari. Variabel ini dipengaruhi besarnya oleh variabel bebas. Hubungan yang terjadi antara variabel bebas dengan variabel yang dicari merupakan fungsi Visual Basic Net. Visual Studio adalah integrated development environment yang dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi-aplikasi di Windows. Visual Studio dirancangkan untuk fokus pada produktivitas. Adapun database merupakan gabungan file data yang dibentuk dengan hubungan atau relasi yang logis dan dapat diungkapkan dengan catatan serta bersifat independen. Diagram alur data, data flow diagram atau DFD adalah sebagai alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan antara satu dengan yang lain, berupa alur data, baik secara manual maupun komputeris. Entity Relationship Diagram. Model data dengan diagram hubungan entitas adalah suatu pemodelan berbasis pada persepsi dunia nyata yang mana terdiri dari kumpulan objek dasar yang disebut dengan entitas atau entity dan hubungan di antara objek-objek tersebut dengan menggunakan perangkat konseptual dalam bentuk diagram. Kita masuk pada metodologi penelitian. Yang pertama itu ada metodologi pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu observasi, wawancara, dan studi pustaka. Yang kedua, analisis sistem. Dalam analisis sistem, dilakukan kajian terhadap data jumlah pendaftaran siswa per tahun pelajaran yang diambil selama 8 tahun. Terakhir, untuk mendapatkan hasil prediksi dengan melalui pendekatan metode regresi linear. Bisa kita lihat gambar metodologi penelitian, ada diagram konteks, diagram level 0, dan IRD. Nah, selanjutnya kita lihat gambar input data pendaftaran siswa, output hasil dari proses pengolahan data, peramalan jumlah pendaftar siswa baru untuk tahun pelajaran berikutnya. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa fungsional dari aplikasi telah berjalan. Maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini dapat meramalkan data untuk tahun pelajaran berikutnya berdasarkan analisa data pada tahun pelajaran sebelumnya terhadap jumlah pendaftar siswa baru per jurusan. Dengan adanya aplikasi, dapat membantu pihak sekolah dalam mengelola penjamin mutu sekolah agar dapat menarik minat dari calon siswa untuk melakukan pendaftaran di sekolah berdasarkan jurusan yang tersedia. Itulah tadi penjelasan hasil review saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.